Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan membahas tentang tujuan-tujuan besar dari 4 jenis pendidikan yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Kita tahu 4 jenis pendidikan itu adalah, pertama kalau kita ambil dari istilah bahasa Arab, itu pertama yang disebut at-tarbiyah al-jismiyah, pendidikan fisik, pendidikan jasmani. Yang kedua at-tarbiyah al-aqliyah, pendidikan intelektual atau pendidikan soal ilmu pengetahuan. Yang ketiga at-tarbiyah al-khuluqiyah, yang kita sebut dalam bahasa Indonesia disebut pendidikan akhlak. Orang sering menyamakan dengan pendidikan karakter, tapi ini maksudnya pendidikan akhlak, karena akhlak lebih luas dari pendidikan karakter. Yang keempat, pendidikan ruhani atau at-tarbiyah ar-ruhaniyah. Nah, dari keempat pendidikan ini ada tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai. Seringkali kita mendapati berbagai macam pendidikan ini masuk ke dalam detail-detail kecil, tapi tidak berhasil menangkap tujuan-tujuan besarnya. Yang pertama, pendidikan fisik atau pendidikan jasmani tadi itu, orang yang berhasil melaksanakan, memperoleh pendidikan fisik, maka yang bersangkutan atau anak didik kita hidupnya akan penuh dengan disiplin. Jadi disiplin adalah ciri dari keberhasilan pendidikan jasmani. Karena dengan disiplin, anak tersebut atau orang yang bersangkutan dia bisa menjalani hidup dengan nyaman, hidup dengan sehat, selaras dengan pengetahuan. Dan hidup nyaman dan selaras dengan pengetahuan itu diperoleh kalau yang bersangkutan berdisiplin. Yang kedua, at-tarbiyah al-aqliyah, pendidikan intelektualisme atau pendidikan ilmu pengetahuan. Orang yang berhasil mendapatkan pendidikan al-aqliyah ini, dia akan memiliki visi. Kenapa? Karena dari berbagai macam pengetahuan yang diperolehnya, dia rumuskan dalam kehidupan tentang visi hidupnya. Karena visi hidup itulah yang akan menentukan dia menjadi apa dan menjadi siapa. Pendidikan aqliyah ini karena dia menyangkut pendidikan ilmu, maka di dalamnya juga ada pendidikan amal. Amal itu pelaksanaan. Tidak kebetulan dalam bahasa Arab itu kata ilmun dari huruf ain, lam, dan mim, dan kata amal dari huruf ain, mim, dan lam itu sama hurufnya. Cuman mimnya kata amal itu di tengah, kata ilmu itu di akhir. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ilmu dan amal itu satu bagian, seperti dua sisi dari satu mata uang. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan la yakunul mar'u aliman hatta yakuna amilan. Tidaklah seseorang disebut berilmu kalau yang bersangkutan belum mengamalkan ilmunya. Maka ada juga disebut al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pimpinan dari perbuatan kita supaya perbuatan kita tidak salah, supaya pelaksanaannya tidak menyimpang. Karena itu kita harus berpengetahuan. Maka tujuan besar dari at-tarbiyah al-aqliyah adalah supaya tadi anak didik kita memperoleh atau mempunyai visi dalam hidupnya. Yang ketiga, at-tarbiyah al-khuluqiyah, pendidikan akhlak. Apa tujuan besar dari pendidikan akhlak? Adalah hidup penuh gairah, penuh penghormatan kepada sesama, penuh kasih sayang dengan orang lain. Kenapa? Karena berakhlak dia. Karena akhlak itu membuat seseorang mencintai, menghargai, menyayangi sesama, juga alam semesta. Itulah yang disebut tujuan besar pendidikan akhlak gitu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan ruhaniyah, at-tarbiyah ar-ruhaniyah. Pendidikan spiritual atau ruhaniyah ini adalah bertujuan supaya
yang bersangkutan terus-menerus dalam keadaan terkoneksi kepada Tuhan. Itu yang disebut fasolla dalam bahasa Al-Quran. Fasolla itu artinya terus-menerus terkoneksi kepada Tuhan, sehingga yang bersangkutan tidak lagi terpikirkan untuk berbuat sesuatu yang menjadi larangan Tuhan. Karena setiap larangan Tuhan itu ada akibat negatif dalam kehidupannya. Maka at-tarbiyah ar-ruhaniyah, dia terkoneksi terus kepada Tuhan. Saya ingin mengutip Stephen Covey dalam buku The 8 Habits-nya itu. Bahwa kata Stephen Covey, pendidikan jasmani tadi itu nilai akhir selain dia disiplin, orang itu bisa menjalani hidup dengan baik. To live. Jadi hidup. Untuk hidup itu pendidikan jasmani menjadi sangat penting. Yang kedua, pendidikan akliyah, to learn. Dia belajar. Jadi tadi itu hidup, lalu pendidikan akliyah itu belajar. Maka eksistensi orang yang mendapatkan pendidikan al-akliyah tadi itu, semangat dan keadaan belajarnya tidak pernah putus asa, tidak pernah terhenti. Lalu at-tarbiyah al-khuluqiyah, to love, mencintai. Jadi pendidikan akhlak itu adalah membangun dalam kehidupnya terus-menerus mencintai sesama, mencintai alam semesta. Dan yang terakhir, at-tarbiyah ar-ruhaniyah, to leave a legacy, meninggalkan warisan, meninggalkan nama baik. Jadi orang yang memiliki pendidikan ruhaniyah yang baik, dia selalu berpikir kalau dia mau bicara apa, dia mau berbuat apa, dia mau melakukan apa atau memikirkan apa, apakah efek positifnya dari yang dia perbuat. Sehingga orang-orang yang mendapatkan, yang mendengarkan apapun yang datang dari dirinya, itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, menambah pengetahuan, menambah kehebatan, sehingga yang bersangkutan memperoleh warisan-warisan terbaik dari yang bersangkutan. Itu yang disebut to leave a legacy. Teman-teman yang saya cintai, masih panjang kalau kita lanjutkan tentang bicara 4 jenis dari pendidikan ini. Tapi untuk kali ini, sesi ini akan saya akhiri. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.